Ya, tetapi bukan rahasia umum, bukan rahasia lagi. Indonesia sekarang, ya menurut riset yang cukup dipercaya, radikalis sudah di berbagai dimensi kehidupan berbangsa kita sudah masuk paham radikalisme. Kalau mau katakan ada nggak peraturan yang melarang kita beribadah di bangunan yang tidak memiliki izin gereja? Tidak ada peraturan itu. Alamin, kita memohon kepadanya agar ikhtiar kita mewujudkan kalimat tauhid dimanapun berada, mewujudkan lingkungan yang aman damai atas nama asas-asas dan norma-norma yang disepakati, secara khusus Allah yang menuntunnya, Rasul yang mempraktikannya. Tidak ada opsi dan tidak ada alasan untuk kita untuk mengakal-akali hukum Allah dan aturan yang sudah disepakati, yang berlaku bagi semua manusia, secara khusus berlaku bagi seluruh bangsa Indonesia. Konsekuensi berbalik, siapapun yang melanggar aturan Allah, siapapun yang melanggar aturan Rasulullah, dan siapapun yang menyimpang dari aturan-aturan yang sudah disepakati, beberapa hari terakhir ini kan beredar viral ini. Sekelompok orang yang otaknya cekak, ini mungkin otaknya didengkul gitu ya, pemahaman agamanya sangat sempit. Ini di Indonesia, di mana kebebasan beragama itu diatur dalam konstitusi kita. Ada setidaknya 6 agama yang dianggap resmi diakui oleh negara: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Harusnya keenam ini agama ini mempunyai hak hidup, hak berkembang yang sama. Kecuali daerah istimewa seperti di Aceh atau apa gitu ya. Harusnya daerah yang lain tidak boleh ada diskriminasi. Nah, seperti di Cilegon ini lucu. Dia bilang katanya ini adalah kota ulama. Prut! Kota ulama Cirebon saya tahu kok. Banyak Islam di situ, ada Hindu, ada Kristen, ada Katolik. Sok-sok menjadi, memang kenapa kalau kota itu banyak ulama? Kan harusnya bagus, meneduhkan, menyejukkan. Ini kan tidak. Kenapa kok alergi, gatal, kemeriang melihat adanya gereja? Lucu saya. Artinya apa? Ini mereka ini sedang disesatkan oleh pemikiran-pemikiran yang sangat sempit, bahwa seolah-olah keberadaan rumah ibadah agama lain itu ancaman serius buat kita. Ini kan salah gitu. Kalau orang lihat salib lalu gemetar, memang kita setan apa? Biarlah mereka tumbuh. Gereja itu boleh tumbuh, pura, wihara, boleh. Sama dengan saya juga pengen masjid itu tumbuh juga. Indah sekali keberagaman kita. Jadi kalau kita ke Taman Mini itu ada masjid di sini, ada gereja di sini, ada pura, itu kan indah, harmoni. Di Jakarta saja masjid yang terbesar di Indonesia, Istiqlal, berdampingan dengan rukun, dengan gereja katedral. Bahkan ada terowongan persatuan. Sahabat Indonesia, kalau boleh jujur ini, biang keladi dari persekusi yang sangat intoleran dari kelompok mayoritas kepada beberapa teman minoritas yang ingin mendirikan rumah ibadah itu adalah, biangnya itu adalah peraturan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama tahun 2006. Ini biangnya, tentang pendirian rumah ibadah. Nah, saya dulu ingat janji dari Menteri Agama nih, Gus Yakut ini akan mencabut atau membatalkan, atau setidaknya nggak usahlah direvisi, batalkan saja
peraturan bersama dua menteri ini, karena lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Yang terjadi sekarang ini dipakai sebagai alat untuk menekan orang minoritas. Untuk mendirikan rumah ibadah harus setidaknya mendapatkan persetujuan 60 orang. Kalau orang minoritas kan susah. Kalau masjid gampang. Pertanyaan saya satu aja, mohon maaf nih, saya orang Islam dan kita harus introspeksi diri. Pernah nggak kita bangun masjid, kemudian kita minta izin ke lingkungan sekitar kita? Nih, saya bisa yakinkan. Kenapa? Arogansi kita. Karena mentang-mentang mayoritas, saya enak udele. Coba, tolonglah. Umat Islam itu harus menjadi pribadi yang penuh empati gitu. Merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Itu baru beragama yang keren, Islam yang keren. Yang pertama bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk. Nah, kalau bicara tiap-tiap penduduk itu berarti bicara sekelompok orang atau bicara perorangan? Coba Pak Perianto. Tiap-tiap penduduk. Perorangan dong, Pak. Berarti perorangan. Ya. Ya, setiap warga negara, itu maksudnya. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk. Setiap penduduk dijamin kemerdekaannya oleh negara untuk beragama dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Nah, ini dulu. Ini dasar dari kebebasan beragama ya. Ini Undang-Undang Dasar 1945. Baru kemudian turun di undang-undang. Ada Undang-Undang HAM, ya, hak asasi manusia yang mengatur juga bahwa hak asasi di dalam beragama dan beribadat itu tidak dapat dikurangi oleh siapapun dan di dalam situasi apapun. Ya. Jadi mulai dari Undang-Undang Dasar, lalu kemudian turun ke Undang-Undang, sebenarnya secara normatif sangat bagus bahwa Indonesia, negara Indonesia dalam hal ini pemerintah, termasuk TNI Polri, itu harus memastikan bahwa setiap warga negaranya bisa menikmati hak beragama dan beribadatnya secara bebas. Begitu ya. Tidak boleh dikurangi oleh siapapun dan dalam situasi apapun. Itu. Tetapi pada prinsipnya itu negara harus hadir dan negara harus memastikan. Nah, kenapa di dalam Undang-Undang Dasar kita dikatakan negara menjamin, bukan negara memberikan? Jadi hak asasi yang paling asasi ini, yaitu hak beragama dan hak beribadah, itu tidak diberikan oleh negara. Itu dimiliki oleh setiap orang yang sejak dia lahir, artinya itu diberikan oleh Tuhan. Lalu negara berkewajiban melalui Undang-Undang Dasar kita, apa yang Tuhan berikan sebagai sebuah hak yang paling asasi bagi setiap insan warga negara Indonesia, maka negara memberikan jaminan. Negara harus memastikan bahwa hak yang diberikan Tuhan yang dibawa sejak lahir oleh setiap individu, oleh setiap warga negara, ya, karena diberikan oleh Tuhan, maka negara harus bisa memastikan bahwa setiap warga negara itu bisa menikmati hak beragama dan beribadatnya itu. Makanya pasal 29 bilang negara menjamin, bukan memberikan. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk beragama dan untuk beribadah. Nah, seringkali kemudian kita masuk ke pertanyaan tadi, yang seringkali melarang ibadah, itu seringkali orang-orang ini ataupun ormas-ormas ini mereka menggunakan peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 dan 8 tahun 2006 yang isinya ada tiga poin utama. Yang pertama tentang bagaimana tugas pemerintah daerah
untuk memelihara kerukunan antar berumat beragama, ya, lalu kemudian bicara tentang bagaimana dibentuknya satu forum, ya, diberdayakannya satu forum yang namanya Forum Kerukunan Umat Beragama. Lalu kemudian yang ketiga berisi tentang persyaratan ketika kita akan mengurus IMB rumah ibadah. Jadi 3 poin itu, ya. Tugas pemerintah daerah dalam pemeliharaan kerukunan, lalu pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, lalu yang ketiga syarat pendirian rumah ibadah. Nah, seringkali oknum-oknum lalu ormas-ormas yang melarang kegiatan ibadah, mereka menggunakan ini peraturan ini, PBM ini, ya, Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri. Yang di dalam pikiran mereka pokoknya setiap bangunan kalau mau digunakan ibadah harus ada izin dulu, gitu loh. Harus ada IMB rumah ibadat dulu, harus ada IMB gereja dulu. Itu yang mereka pakai. Padahal kalau kita buka peraturan bersama 2 menteri itu, tidak ada satu pasal pun yang menuliskan bahwa dilarang atau tidak boleh beribadah di bangunan yang belum memiliki IMB gereja atau masjid atau tempat ibadah lainnya. Tidak ada di dalam pasal-pasal itu menulis begitu. Tidak ada ditulis larangan orang beribadah di rumah tinggal. Tidak ada larangan orang beribadah di ruko. Tidak ada. Yang ada adalah persyaratan ketika suatu kelompok agama tertentu ingin mendirikan bangunan dalam bentuk izinnya izin gereja. Itu. Nah, tapi mereka lupa, mereka baca pasal-pasal itu, menurut saya, mereka mengatakan tidak boleh beribadah karena belum punya izin. Mereka melarang karena mereka lupa kalau membaca sebuah peraturan, misalnya peraturan menteri tadi, sebelum membaca pasal-pasal itu atau kemudian mengartikan atau memaknai pasal-pasal itu atau menafsirkan pasal-pasal itu tidak boleh bertentangan dengan yang di atasnya. Biasanya kalau nanti Pak Ferianto buka peraturan bersama itu ada biasanya disebut konsideran, ya, dari sudut aspek hukumnya disebut konsideran. Apa itu konsideran? Biasanya begini, menimbang, mengingat, memutuskan, gitu. Nah, dalam poin-poin itu menimbang, mengingat itu pas Undang-Undang Dasar 45 pasal 29 tentang kemerdekaan beragama, kemerdekaan beribadat itu semua dituliskan di situ. Dengan kata lain, tidak mungkin pasal-pasal di dalam PBM itu ditafsirkan untuk menghentikan kegiatan ibadah, untuk menghilangkan atau mengurangi kebebasan beragama dan beribadah. Bukan begitu. Contoh nih, ya, kalau Pak Ferianto lihat peraturan itu persyaratannya minimal 90 anggota jemaat, betul kan? Untuk dapat izin kan? Minimal 90, betul nggak? Nah, lalu ada dukungan masyarakat tuh 60, minimal. Nah, bayangkan tadi Pak Ferianto lihat datanya, banyak misalnya GPDI. Sementara di GPDI sendiri, nggak sampai 90 orang itu sudah bisa menjadi gereja lokal. Diakui, disahkan menjadi gereja sebagai lembaga, ya. Gereja lokal sebagai lembaga, bukan bangunannya. Kita harus bedakan antara lembaga dan bangunan. Lembaga ini di bawah Kementerian Agama, SK-nya Dirjen Bimas Kristen. Bangunan ini menurut PBM ada kapasitasnya di pemerintah daerah, wali kota dan bupati. Nah, bayangkanlah misalnya satu gereja apapun lah itu, mau GPDI, mau GSIA, ya, mau gereja-gereja yang anggota jemaatnya misalnya belum 90, baru 50 jemaat. Saya mau nanya, kalau anggotanya 50 anggota jemaat, pertanyaan saya, apakah mereka bisa mendapatkan izin gereja atau enggak? Apakah mereka sudah memenuhi syarat atau enggak? Ya pasti belum, nggak akan dapat izin, nggak memenuhi syarat. Nah, lalu pertanyaan saya, lalu yang 50 orang ini boleh beribadah nggak? Pasti akan dijawab, oh kami tidak pernah melarang ibadah, itu mah hak asasi. Oke,
Lalu pertanyaan berikutnya, yang 50 orang ini yang katanya berhak untuk ibadah, mereka harus ibadah di mana? Pasti mereka tidak punya bangunan yang sudah punya izin gereja karena jumlah mereka belum memenuhi syarat. Lalu mereka mau ibadah di mana? Ayo. Nah, biasanya dikasih solusi begini. Ya udah pinjam aja gereja yang lain. Ada bangunan gereja yang sudah ada izin, ibadah aja di situ. Ya kan biasanya begitu. Lalu pertanyaan saya, apakah sesederhana itu? Bayangkan ada 324 sinode gereja di Indonesia. Apakah sesederhana itu? Bagaimana kalau ada yang rusak bangunannya? Ya. Bagaimana? Enggak sesederhana itu gitu. Lalu bagaimana kalau misalnya di wilayah itu hanya ada satu gereja yang sudah punya izin? Lalu ada 50 gereja yang belum punya izin atau 10 lah yang belum punya izin. Bagaimana mereka bisa ibadah di situ? Satu gereja lalu satu bangunan gereja yang punya izin, lalu ada 10 gereja lokal yang ibadah di situ. Mau ibadah jam berapa? Mulai dari jam 4 subuh. Kalau dia ibadah 2 jam, jam 4, jam 6, jam 8, jam 10, jam 12, jam 2, jam 4, jam 6, jam 8, jam 10 malam sampai jam 12, baru dapat 10. Kan nggak mungkin. Dan fakta di lapangan di satu wilayah itu ada bisa puluhan gereja yang nggak punya izin. Lalu biasanya dikasih begini, misalnya kasus gereja HKBP yang Majalaya kemarin ya, yang viral. Dipinjamkanlah, disuruh ibadah di Makobrimob. Mereka 3 minggu ibadah di Makobrimob. Atau misalnya yang di GPI Tulang Bawang yang viral kemarin. Itu sempat ditawarkan untuk ibadah di aula kecamatan. Sederhananya pertanyaan saya begini. Ada nggak izin bangunan gereja? Ada nggak izin gereja? Apakah aula kecamatan itu ada izin gereja atau enggak? Apakah Makobrimob itu ada izin gereja atau enggak? Coba jawab. Nggak ada kan? Ya izin dia ya izin aula kecamatan. Bukan izin gereja. Lalu kenapa di aula kecamatan boleh disuruh ibadah di situ tidak ada izin? Tapi misalnya di rumah kita atau di ruko milik sendiri dilarang ibadah karena nggak punya izin. Sama-sama nggak punya izin kan? Ruko yang digunakan, rumah yang digunakan nggak ada izin, lalu ditawarkan ibadah di aula kecamatan yang notabene juga nggak punya izin, ditawarkan di Makobrimob yang notabene juga nggak punya izin. Jadi kalau mau bicara saklek dari peraturannya, setiap bangunan itu nggak punya izin, nggak boleh harusnya. Begitu. Ya, jadi peraturannya, sekali lagi mereka gunakan PBM bahwa kalau tidak ada izin, tidak boleh ibadah. Itu logika yang salah, menurut saya. Malah mereka selalu bilang, urus izin dulu Pak Pendeta. Kami tidak larang Pak Pendeta ibadah, tapi Bapak urus izin dulu. Nanti kalau izin sudah keluar, Bapak boleh gunakan gedung itu. Nah, selama izin diproses, diurus, ya jangan ibadah dulu. Loh, katanya negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk beragama dan untuk beribadah. Lalu menunggu proses perizinan. Ya kita tahu proses perizinan aja 1 tahun belum tentu selesai. Artinya, apa yang dilakukan selama ini dikasih solusi seperti itu, berhenti ibadah dulu, urus izin dulu, itu akhirnya gereja tersebut tentu kalau mengikuti itu, dia harus menunggu bertahun-tahun sampai izin itu keluar, dan artinya mereka tidak bisa beribadah. Apakah itu yang dimaksud oleh PBM itu? Kan tidak begitu. Saya 12 tahun anggota Forum Kerukunan Umat Beragama. Menurut pemahaman saya ikut semua ya seminar, semua diklat dari Kementerian Agama RI. Bahkan saya ini mengantongi sertifikat sebagai penggerak kerukunan umat beragama tingkat nasional. Saya angkatan pertama diutus dari Jawa Barat, dari Kanwil Jawa Barat. Nah, selama saya mengikuti, saya lihat tidak ada maksud PBM itu untuk mengkebiri atau mengurangi atau menghilangkan hak beragama dari
kelompok-kelompok umat beragama di Indonesia, baik Kristen, Islam, Hindu maupun dan lain-lain. Nggak ada. Jadi yang menggunakan ini orang-orang ini salah tafsir. Kalau mau dikatakan salah tafsir masih bagus. Ya jangan-jangan karena memang perilaku intoleran. Jangan-jangan karena maaf terpapar radikalisme. Ya kita nggak tahu. Ya, tetapi bukan rahasia umum, bukan rahasia lagi. Indonesia sekarang ya menurut riset yang cukup dipercaya, radikalis sudah di berbagai dimensi kehidupan berbangsa kita sudah masuk paham radikalisme. Begitu Pak Berianto, itu peraturannya ya. Jadi tidak ada. Kalau mau katakan ada nggak peraturan yang melarang kita beribadah di bangunan yang tidak memiliki izin gereja? Tidak ada peraturan itu. Thank you.